Walaupun saya punya 3 lokasi bank pakan, jujur sekarang yang masih bisa saya andalkan tinggal satu, ya, yang lagi akang-akang lihat di depan kandang ini. 2 lokasi lainnya saat ini benar-benar lumpuh, bukan karena nggak diurus, tapi memang kondisinya sudah nggak memungkinkan. Yang satu ada di perbukitan, yang satu lagi letaknya sangat jauh dari kandang, mungkin sekitar 4-5 kiloan. Kedua-duanya sekarang sudah kering, rumputnya berhenti tumbuh, tanahnya aja udah pada retak-retak, dan sumber airnya juga sudah kering sejak sebulan yang lalu. Jadi sekarang semua harapan ada di lahan yang satu ini. Untung letaknya dekat sama sumur pompa kandang, jadi setiap pagi sama sore masih bisa saya siram, makanya kondisi lahannya masih tampak hijau. Kalau cuma dilihat sekilas, mungkin akang-akang bakalan mikir lahan ini masih aman. Memang dari depan kelihatannya masih enak dipandang, tapi sebenarnya lahan ini sekarang lagi kerja jauh lebih berat dibandingkan biasanya. Kurang lebih setengah kebutuhan pakan domba di kandang sekarang dipenuhi dari sini. Sisanya ya mau nggak mau tetap harus saya cari dari luar. Soalnya kan kebutuhan makan domba nggak bisa dikurangi. Mau kemarau atau mau musim hujan ya tetap harus makan setiap hari. Bedanya sekarang nyari rumput jauh lebih susah dibandingkan biasanya. Hampir kemana-mana kondisinya sama, banyak hijauan yang sudah mengering. Jadi setiap hari saya benar-benar berusaha menjaga lahan ini supaya tetap bertahan. Pagi disiram, sore disiram lagi. Selama masih ada air di dalam sumur, saya usahakan jangan sampai kelewat. Tapi ya itu, yang namanya manusia ada batasannya. Pompa air ada batasannya. Begitu juga selang yang saya pakai. Airnya nggak bisa menjangkau seluruh bagian lahan ini. Yuk sekarang kita jalan ke ujung sana. Disitulah saya mulai menemukan sesuatu yang menurut saya menarik. Ada rumput yang setiap hari disiram tapi pertumbuhannya biasa aja. Di sisi lain ada juga rumput yang hampir nggak pernah kena air tapi masih sanggup ngeluarin tunas baru. Awalnya saya juga heran, makanya di video kali ini saya mau ajak akang-akang keliling bank pakan kecil ini. Kita lihat sama-sama kondisinya sekalian membuktikan rumput mana yang benar-benar kuat menghadapi kemarau di tahun ini. Nah, disinilah Kang, ujung lahan kita. Kalau diperhatikan dari sini, kondisinya mulai beda sama yang tadi di depan gudang. Rumputnya susah banget untuk tumbuh, tanahnya juga kelihatan lebih kering. Penyebabnya sebenarnya sederhana, selang yang saya pakai buat nyiram mentok sampai di bagian yang sono tuh, di bawah pohon jeruk. Kayaknya memang harus beli selang baru karena selang yang saya pakai sekarang adalah selang bekas dulu waktu nanam holti. Dulu sih belinya cukup lumayan panjang ya, sekitar 150 meter, tapi karena udah terlalu lama jadi banyak yang hilang, sebagian juga pada sobek dimakan tikus. Selang yang saya pakai ini selang drip biasa, bukan selang yang mahal. Harganya juga masih cukup terjangkau buat saya, yang penting fungsinya jalan dan bisa bantu nyiram bank pakan setiap hari. Nanti kalau ada yang penasaran, linknya saya taruh di bawah ya Kang, di bagian deskripsi. Karena panjang selangnya cuma sampai di bagian yang sono, otomatis bagian paling ujung ini sudah lama nggak kena air. Dia benar-benar cuma ngandelin air embun, makanya kondisinya sangat berdebu nih kayak yang odot ini. Ini udah mah ini di pinggir jalan, nggak kena siraman, nggak kena air, jadi berdebunya banyak banget kayak gini. Kalau dilihat lebih dekat sebenarnya ini masih bisa hidup, cuma pertumbuhannya benar-benar melambat. Daunnya mulai kecil-kecil, tunasnya juga mulai susah tumbuh, warnanya juga nggak cerah kayak yang biasanya. Sebenarnya sih ya wajar, di cuaca sepanas sekarang tanaman apapun pasti bakalan kepengaruh. Tapi yang bikin saya berhenti di sini bukan rumput odotnya. Coba sekarang kita geser sedikit ke bagian sono. Di sono ada rumput yang
kalau di tempat saya namanya gajahan, nggak tahu kalau di tempat akang-akang. Rumput ini beberapa hari yang lalu baru saja saya arit buat pakan domba, jadi kondisinya bukan cuma nggak kena air siram tapi juga baru selesai dipanen. Harusnya kalau melihat kondisi tanah seperti ini, pertumbuhannya bakalan lama. Saya juga awalnya mikirnya gitu, tapi ternyata malah kebalikannya. Coba akang-akang lihat. Walaupun baru diarit beberapa hari yang lalu, tunasnya sudah mulai pada keluar lagi. Memang ukurannya masih kecil, tapi warnanya tetap hijau, nggak kelihatan seperti rumput yang lagi kesulitan bertahan hidup. Jujur Kang, waktu pertama kali saya lihat juga sempat heran. Di tempat yang paling susah dapat air, justru dia yang paling semangat mulai tumbuh lagi. Memang sih daya tahan setiap jenis rumput itu berbeda-beda, dan mungkin musim kemarau seperti sekarang justru jadi waktu yang paling pas buat melihat karakter aslinya. Soalnya kalau musim hujan hampir semua rumput tumbuh subur, tapi begitu kondisi mulai berat baru kelihatan mana yang benar-benar kuat bertahan. Ternyata bukan cuma rumput yang ada di ujung sini aja Kang yang bikin saya heran. Di bagian sono di depan gudang itu, saya menemukan hal lain yang menurut saya lebih aneh lagi. Sekarang kita balik lagi ke depan gudang situ. Di sini kondisinya jelas lebih enak Kang karena dekat dengan sumber air. Hampir setiap hari dapat siraman air. Jadi kalau dilihat sekilas harusnya pertumbuhannya juga lebih bagus. Di bagian ini ada rumput gajahan sama sataria. Kalau dibandingkan sama yang tadi di ujung, sebenarnya setaria ini jauh lebih sering kena air. Baik pagi maupun sore juga biasanya saya siram lagi. Tapi pertumbuhannya tetap nggak seperti yang saya harapkan. Coba lihat ini, daunnya masih kecil. Hijau sih memang hijau, tapi nggak bisa tumbuh dengan normal. Ada beberapa bagian yang pertumbuhannya seperti berhenti total. Ini kadang yang bikin saya heran. Yang rutin dapat air hasilnya biasa aja, sementara yang hampir nggak pernah kena air, bukan hampir lagi ya, memang selama musim kemarau ini benar-benar nggak kena air, cuma ngandelin dari embun aja. Tapi pertumbuhan tunasnya kehitung cepet. Jujur Kang, sampai detik ini saya belum berani bilang penyebabnya apa. Yang jelas setiap rumput mempunyai karakter yang berbeda. Bisa jadi karena sistem perakarannya, bisa juga karena memang daya tahan terhadap cuaca panas lebih bagus. Kalau soal itu saya nggak mau asal nebak-nebak, biarlah nanti yang lebih paham ilmunya saja yang menjelaskan. Saya di sini cuma bercerita apa yang saya lihat setiap hari di lapangan. Atau barangkali ada akang-akang yang dari pertanian atau dari guru biologi ya kalau nggak salah yang membahas kayak gitu, mungkin bisa tolong jelasin di kolom komentar penyebabnya apa biar kita semua dapat pencerahan. Ternyata yang kena dampaknya nggak cuma rumput budidaya, rumput liar yang biasanya tumbuh subur di antara sela-sela rumput odot dan rumput gajahan, sekarang nggak ada yang mau tumbuh. Padahal kalau musim hujan, saya justru senang kalau rumput liar itu tumbuh. Selama bukan yang beracun, biasanya tetap saya arit buat saya jadikan campuran pakan domba. Karena menurut saya makin banyak variasi hijauan, makin bagus kualitas dari pakan yang kita berikan. Tapi ya sekarang kondisinya benar-benar berbeda seperti yang Akang lihat. Hampir semua ikut berhenti tumbuh. Paling yang masih kelihatan bertahan cuma rumput yang di tempat saya biasanya ini disebut rumput krema Cina atau tolol beleweng. Jujur lagi Kang, saya juga kurang tahu untuk nama ilmiahnya apa, tapi bentuknya seperti ini, seperti yang Akang lihat ini. Dan ini pun kondisinya nggak bisa dibilang bagus, tumbuhnya nggak benar-benar optimal dan jumlahnya juga nggak sebanyak biasanya. Jadi dari kondisi lahan sekarang, saya jadi belajar satu hal Kang. Kemarau seperti ini ternyata bukan cuma mengurangi jumlah rumput, tapi juga seperti sedang menyeleksi rumput mana yang benar-benar sanggup bertahan. Dan sejauh ini yang saya lihat selama beberapa minggu terakhir,
rumput gajahan termasuk yang paling bikin saya penasaran. Kenapa coba Kang? Karena di saat rumput lain mulai melambat, dia justru masih menunjukkan pertumbuhan yang menurut saya cukup lumayan bagus di musim kemarau seperti sekarang ini. Minggu lalu saya sengaja nanam beberapa rumput gajahan baru di petakan lahan kangkung di belakang sono. Nanti kita ke sana. Awalnya saya juga nggak yakin apakah dia mau tumbuh atau enggak. Jumlahnya juga nggak banyak Kang, cuma beberapa rumpun aja. Memang sengaja saya tanam buat percobaan. Soalnya saya juga penasaran kalau ditanam di musim kemarau seperti sekarang ini, kira-kira kuat apa enggak. Waktu pertama saya cuma bantu siram di awal supaya akarnya cepat menyesuaikan dengan kondisi tanah yang kering sekarang. Setelah itu saya biarkan mengikuti kondisi di lapangan seperti rumput yang lain, dan ternyata hasilnya memang mengejutkan. Ternyata rumput yang baru ditanam ini mengeluarkan tunas baru. Memang belum tinggi Kang, tapi itu sudah cukup membuktikan kalau daya adaptasinya cukup lumayan bagus. Ke depan mungkin saya berencana bang pakan yang di sini di kotakan ini akan saya perbanyak rumput gajahannya. Bukan berarti rumput yang lain jelek. Setiap rumput pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuma kalau melihat kondisi kemarau tahun ini, gajahan termasuk yang paling membuat saya percaya diri. Apalagi lahan ini sebenarnya bekas sawah, jadi nanti kalau musim hujan datang, airnya pasti menggenang di sini. Dan itu juga yang ingin saya lihat, apakah rumput gajahan ini tetap bisa tumbuh bagus di lahan basah atau justru malah sebaliknya. Kalau hasilnya bagus, kemungkinan besar saya akan menambah penanamannya sedikit demi sedikit. Nggak langsung sekaligus Kang, tapi bertahap sambil melihat perkembangannya. Karena menurut saya, bang pakan itu juga harus tetap belajar. Nggak semua yang berhasil di tempat orang lain pasti bisa berhasil di tempat kita. Begitu juga sebaliknya. Makanya saya lebih senang mencoba sendiri di lahan yang saya punya ini. Baru setelah itu saya mengambil kesimpulan. Ya seperti yang akang lihat hari ini. Kalau kemarau ini nggak datang, mungkin saya juga nggak tahu rumput mana yang benar-benar kuat bertahan. Kadang ya Kang, keadaan yang sulit memang capek dijalaninya. Tapi dibalik semua itu selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan yang saya bagikan hari ini juga bisa jadi tambahan pengalaman buat akang-akang yang sama-sama lagi berjuang nyari pakan di musim kemarau. Atau mungkin di daerah akang-akang ada rumput yang menurut akang paling tahan menghadapi kemarau. Coba tulis di kolom komentar. Saya juga ingin belajar, siapa tahu nanti bisa saya coba tanam di sini. Terima kasih sudah ikut muter-muter keliling bang pakan saya yang kecil ini. Semoga musim kemarau ini cepat berlalu, hijauan kembali tumbuh, dan ternak kita tetap sehat. Sampai ketemu di next video and bye-bye.